di Korea Republic U17 dan juga Yemen U17. Iya, dengan mayoritas pemain-pemain yang sebelumnya memang sudah diturunkan ya, walaupun hadir dari bangku cadangan, tapi saya kira mereka sudah begitu baik, begitu matang, atmosfernya sudah mereka dapat. Bandel Syahdan yang terus tampil luar biasa. Umpan terobosan coba dimanfaatkan, offside tadi, pergerakan yang ditawarkan oleh Rafi Rashid. Iya, ya, di menit-menit awal babak pertama dari tim Indonesia sayang terlalu cepat meluncur tadi. Kita lihat bagaimana upaya dari pemain Indonesia nomor 17 Rafi Rashid. Elias Ahmad Badosher yang sangat terkenal dengan under dari skuadnya yang tampil begitu ganas di persaingan menuju ke Asian Cup di babak kualifikasi. Tapi mungkin juga dengan persaingan di grup yang tidak terlalu berat, ini membuat mereka seolah terkejut dengan persaingan sebenarnya di Saudi Arabia. Iya, boleh jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari persaingan grup C, Korea Selatan memang menjadi favorit ya. Tapi kan kemudian prediksi ini tidak sesuai dengan apa yang banyak diperkirakan sebelumnya, di mana Korea Selatan ternyata justru di pertandingan terakhir mereka masih harus berjibaku. Tim yang sebelumnya dianggap akan bisa mudah melenggang, ternyata harus berjibaku. Indonesia yang ada di pot 4 sebenarnya justru tampil sebagai juara grup dengan 2 kemenangan yang sudah diraih. Tendangan sudut pembuka bagi Fandi Ahmad dan Indonesia U17 itu yang berbahaya. Di mulut gawang hampir saja membuka keunggulan bagi Garuda Muda. Melompat penuh percaya diri, tapi sayang kaki masih menyamping ke sini. Iya, sebenarnya ini dalam posisi yang sudah begitu baik ya. Tidak ada marking, tidak ada pressing yang dilakukan oleh pemain Afghanistan. Sayang, heading dari Panji tadi masih melebar ke sisi kanan gawang ya. Ini hampir menjadi laga beruntun bagi Afghanistan. Kurang dari 3 menit sudah keunggulan gol yang terjadi ketika berhadapan dengan Korea Republic. Tapi Indonesia sudah berani bermain ofensif ya. Ya, peluru pertama dibunyikan oleh wasit dan Kates Ramachandra dari India. Coba keluar dari tekanan para pemain Afghanistan U17. Kesempatan bagi Nasir Muhammad. Dalam gangguan luar biasa para pemain Garuda Muda, koordinasi sangat baik. Bagi juga tekanan dan Rafi harus dijatuhkan dengan challenge keras tadi yang dipertunjukkan oleh Nazir Niazi. Ya, kita lihat bagaimana pressing sudah langsung dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ketika Afghanistan berupaya untuk membangun serangan ya, dan ternyata membuahkan peluang bagi Indonesia. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Afghanistan terhadap pemain Indonesia tadi. Kita lihat bagaimana upaya dari Rafi Rashid yang mencoba sektor. Spesialis bagi Indonesia dari segi set piece taking. Fandi Ahmad, kiriman bola lagi untuk kali kedua tanpa kawalan berarti untuk Panji. Ulangi kesalahan yang sama, tidak mampu untuk bisa menanduk dengan tepat tadi, padahal lagi-lagi dalam posisi yang begitu bebas. Ya, seperti kami from behind dia ya, tidak terlihat oleh pemain lawan ketika dia merangsek menuju bola untuk menyambut tendangan bebas yang tadi dilepaskan oleh Fandi Ahmad. Sayang sekali. Heading kedua ya, masih belum mengarah ke gawang Panji. Zahir Syosha kali ini bagi Afghanistan U17, mereka coba melangkah ke kanan dengan masing-masing pendek. Terus sebenarnya ada satu kesempatan yang dengan cepat pertama skill oleh penjaga gawang Dafa Al-Kazemi, terus menjadi pilihan utama dalam 3 pertandingan di laga group stage bagi Garuda Muda. Ya, namanya kalau sudah aman juga punya kesalahan terus memberikan kepercayaan kepada 2 penjaga gawang lainnya yang belum pernah diturunkan ya. Masih ada Randy di sana dan juga Raka. Distribusi yang kurang optimal tadi sehingga bola berpindah menjadi milik dari Afghanistan, dengan sebuah lemparan ke dalam mampu dihalau. Sangat cepat lagi coba untuk menggunakan aksi dari Josh Howell sebagai pemain di lini serang dari
Indonesia U17. Kembali pressure yang diberikan oleh para pemain Indonesia U17 sangat rapat dan tidak ada celah kesempatan yang diberikan untuk bisa mengembangkan penampilan dari para pemain Afghanistan. Ya, saya pikir ini harus terus dilakukan ya, karena kalau kita lihat dari bukan mereka Afghanistan, kalau kita lihat dari performa mereka sebenarnya memang tidaklah terlalu istimewa ya. Bagi Indonesia sebenarnya bisa lebih leluasa untuk bermain lebih terbuka, bermain dengan menyerang dengan intensitas yang cukup tinggi. Menurut saya bisa dilakukan oleh Lagi mulai dari Fandi Ahmad sebagai pemain pertama di lini serang dari Indonesia yang menjadi pemula bek kanan. yang coba untuk memblokade serangan Afghanistan dari lini pertahanan mereka ya. Beruntung Afghanistan masih bisa melaju tadi dengan lagi hadangan-hadangan yang sangat baik. Oh, gagal kali ini Raffi tadi kehilangan kendali bola. Safwani, kesempatan bagi Afghanistan untuk bisa menusuk mengancam, lagi terbaca dan mudah untuk dihalau oleh Nasrin Syahdan tadi. Nabil Soja, sebelah kiri, tapi yang belum sesuai dengan intensi. Satu pergerakan dari Pak Bobi di sektor kanan pertahanan dari Garuda Muda. Ya, terlalu sulit tadi bagi Mampu untuk bisa mengejar bola karena umpan yang dikeluarkan itu terlalu keras. Fandi Ahmad, back pass yang disajikan oleh tidak bagus tadi. Sekarang bagi Afghanistan lagi wasit bagi dihalau. Coba kerancapan dari lini kedua para pemain Afghanistan. Afghanistan satu tendangan keras jarak jauh dari Yasser Safi juga masih mampu diblokkan. Dan Zaidan berulang dengan berusaha ada kesempatan bagi Afghanistan semua hilap dari belakang untuk Paji mencuri kesempatan Muhammad Waris Shirzai. Ya, tadi ada dribbling yang terlalu banyak ya dilakukan oleh Zaidan tadi. Shirzai bergerak di antara Eka Yana dan juga untuk Paji tadi hampir mampu mencuri kesempatan di kotak penalti dari Indonesia U17. Adil Amiri ke sisi kiri jangkauan untuk menangkap build up bagi Afghanistan U17. Soja tangguh mampu bisa Raffi Rashid dengan begitu cepat tapi terbaca tadi satu akselerasi yang ditampilkan oleh Raffi. Ya, saya kira Raffi tidak langsung melepaskan umpan ya. Ramadan mampu halau, masih ada peluang lagi tendangan jarak jauh yang coba ditawarkan untuk mengancam gawang dari Dafa Al-Kazemi effort yang dilontarkan tadi oleh Waris Shirzai. Ya, tidak terlalu berbahaya walaupun tadi Waris Shirzai mencoba untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Tapi tadi kita lihat juga Dafa tidak terlalu bereaksi karena dia tahu bahwa bola tidak mengarah ke gawang, melebar ke sisi kanan gawang dari Dafa. Ada beberapa celah yang harus menjadi warning Ya. di backline dari pasukan Garuda Muda. Ini yang harus diantisipasi karena jika para pemain Afghanistan masuk ke sepertiga lapangan dari Indonesia, mereka begitu banyak menempatkan pemain yang ini juga harus diantisipasi oleh para pemain Indonesia khususnya di pertahanan. Juga di Afghanistan dengan gaya permainan berbeda, mereka tidak menggunakan center forward murni ya, seperti Abdul Hafid untuk Yemen dan juga Hijab untuk Korea Republik U17. Kali ini menjadi keadaan di mana para pemain yang bertahan dan pemain belakang dari pasukan Garuda Muda tidak berhadapan langsung dengan pemain depan. Ada kesalahan dari tiban bola tadi di Abdul Bendera dan Alfredo Yang bukan pelanggaran. yang berikan sangat baik. Layakkan umpan tadi masih mampu diberikan dari bola yang cukup coba lagi mengancam pemain Afghanistan dan lepaskan dari jarak jauh tadi dan Soja lagi mendapatkan kesempatan bisa arahkan bola menuju gawang dari Indonesia U17. Ya, kalau kita lihat
supaya Afghanistan di saat mereka memang tidak memiliki penyerang murni di barisan depan ya, shooting dari luar kotak penalti menjadi pilihan. Itu yang mereka lakukan dalam 2 kali kesempatan. Sebelumnya ada 2 tendangan yang mereka lepaskan dari luar kotak penalti melalui Waris Rizai dan baru saja Zamir Solja. Ya. Dari jarak jauh dari kesimpulan sang penjaga gawang Indonesia Dafal Ghazami sedikit meninggalkan garis gawang, mengambil inisiatif tadi Yasir Safi untuk menendang, dan ini adalah kontak yang tercipta dari memang ada kontak. Yasir Safi terjatuh tapi tidak cukup untuk diberikan penalti, walaupun tadi terlihat sekilas memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, karena tidak ada VAR dalam pertandingan ini untuk bisa memastikan apakah itu pelanggaran atau bukan. Afghanistan 17 coba menjaga momentum dan sudah menemukan ritme mereka di 3 hingga 4 menit terakhir. Jadi kesempatan mereka untuk terus menekan. Levasi bola, lagi-lagi harus pasti bermain oleh Puji Paji. Baca yang bisa diarahkan tepat kepada Joshua. Dua bagi Indonesia, Nasril. Tapi bukan sebuah pelanggaran. Ya, saya pikir jika serangan kemudian berhasil dilakukan oleh pemain Indonesia ya, cepat mengambil keputusan untuk tidak berlama-lama dengan bola, Ya. ini harus dilakukan oleh pemain Indonesia. Karena beberapa kali tadi hilang ketika terlalu banyak bimbing. Balik kesempatan bagi Afghanistan. Dari Afril berduel, dibantu oleh Puji Paji. Jarak jauh, satu kesempatan. Upaya first time dari Sarwari tadi tidak bisa dilepaskan on target. Ya, lagi-lagi dari luar kotak penalti, tapi Sarwari juga tidak melihat gawang ya, sehingga bola yang dia lepaskan tadi sangat jauh dari sasaran. Itu bukan foul, seperti sebuah foul. Ya, seperti ada tarikan. Iya. Mungkin untuk mengimbangi non-counter penalti bagi Afghanistan. Umpan datang, lagi coba dimanfaatkan oleh Rafi. Hang Ramadona, square pass tadi Nasril. Cukup membuka kesempatan bagi Master Gaya Muda. Bola baik dari Fandi Ahmad. Tendangan keras, berbahaya, ditawarkan oleh Fandi Ahmad sayang tadi. Masih meninggi di atas pista dari gawang Afghanistan 17 yang dikawal oleh Amiri. Ya, ini sebuah serangan yang sebenarnya sudah begitu baik dilakukan oleh Indonesia. Sayang tendangan kaki kiri dari Fandi Ahmad tadi, walaupun arahnya sebenarnya ke gawang tapi masih melesat di atas pista ya. Waktunya tadi ada apa, offside. Sekilas Laga berlanjut dengan Putbay Sekadar mendapatkan bola bagi Indonesia U17 yang mencoba bangkit setelah mendapatkan beberapa tekanan dari Afghanistan. After Rahim, wow, itu mempesona. Fandi Ahmad, lagi ada ruang kita di zona kanan. Apa saja kali ini? Bola terus masuk di halau. Balik kanan dari Garuda Muda coba memberikan pressure dari sisi sayap. Umpan yang dilayangkan oleh Dava tadi masih mampu dihalau, tapi berujung dengan tendangan sudut yang diraih oleh Indonesia U17 tuan akhir dari Mahbobi tadi, pemain bertahan dari Afghanistan U17. Ya, tadi kita lihat ya, ketika Indonesia berhasil melakukan build-up serangan, para pemain Afghanistan semakin cepat ya, mereka turun berada di area pertahanan mereka untuk antisipasi tentunya serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia, dan ini ternyata cukup menyulitkan bagi Indonesia. Jadi sebuah upaya dari Dava masih bisa di-block, lepaskan cross Dengan bola dari Fandi Ahmad, dari sentral optimal, namun kemudian Amiri mampu diamankan dan ada satu gerak teknologi dari Amiri untuk mendapatkan ya, sebenarnya yang menabrak tadi ya. Iya. Amiri sebenarnya yang menabrak. Dari Bekatas, Bawa Chandra coba melihat kesiapan dari Amiri untuk kembali berlaga. Tidak ada kontak yang terlalu signifikan, hanya sentuhan tipis Ya, tadi. Molong hanya sedikit memperlambat Ya. lajunya.
Sementara kiri tadi tidak melihat gerakan yang dilakukan oleh Josh Holong, sehingga dia pun menabrak. Laga berlanjut dengan tendangan bebas bagi Afghanistan U17. Memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan. Disajikan oleh Afghanistan U17 di babak pertama ini 1-0 untuk Josh Holong dengan kendali yang sangat baik tadi. Berikan umpan kepada Fandi Ahmad. FC Josh Holong. Menembak tadi tapi masih ada hadangan yang mengganggu sepakan tajam yang coba disajikan oleh Josh Holong. Ya, kembali satu serangan yang cukup efektif dilakukan oleh Indonesia. Josh Holong kerjasama dia dengan Andi Ahmad. Ya, sayangnya masih ganjal dari pemain lawan. Sepak sepuluh pendek. Pelanggaran, laga berlanjut, tidak ada foul terhadap Fandi Ahmad. Ilham Ramadana coba bisa merebut bola tadi. Tidak mudah dari Barito Putra. Juga tampil dari bangku cadangan di laga sebelumnya bagi Garuda Muda, kali ini tampil sebagai pilihan utama di lapangan. Bola lebar disambut oleh Nasir Mohammadi, dijangkau oleh Daniel Alfredo. Pendek dari Josh Holong kepada Daniel Alfredo. Luar biasa kendali bola dari Fandi Ahmad. Bagi tanggung tadi tidak mampu mencapai sasarannya ini Raffi. Mr. Safi menebarkan bola. Naurosi menjauh ke zona pertahanan dari Garuda Muda. Coba mengancam Safi. Mampu lagi-lagi diganti dengan kawalan baik yang disajikan Ekayana. Dan Alfredo dengan satu kesalahan untuk Raffi bisa membantu mengganti tadi. Daniel Alfredo kali ini. Jatuh sayang tadi sehingga bola tidak bisa dilepaskan. Iya, Josh Holong. Baik dari Fandi tadi, itu bola mengenai wajahnya. Kembali Muhammad Naurosi. Shosha. Coba untuk tampil lebih tenang, tidak tergesa-gesa tapi kembali pressing yang cukup baik. Space tercipta di tim pertahanan dari Garuda Muda. Sliding tackle yang dicipta tadi dari Tutu Ekayana begitu dominan. Ya, sebuah sliding dari Tutu Ekayana coba menghentikan pergerakan dari sektor kanan penyerangan Afghanistan. Bola lagi bagi Afghanistan. Terus coba berkreasi para pemain dari lini kedua. Sodorkan umpan tadi yang diblok dengan begitu apik oleh Raffi Rashid. Ya, pergerakan Nasir Mohammadi nomor punggung 4 dari sektor kanan Afghanistan itu harus diantisipasi untuk pertama kali dia melakukan overlap. Pada Susan, dari Alfredo betul kaki kiri tadi yang begitu mengancam dari Haji Zada. Peluang-peluang seperti ini yang lagi cukup menyulitkan bagi sektor pertahanan dari Indonesia U17 kesini. Ya, antisipasi dalam mengamati pergerakan pemain lawan ini harus juga diperhatikan oleh pemain Indonesia. Tadi kita lihat bagaimana Haji Zada begitu leluasa. Sayang, tendangannya tidak kemudian memberikan keuntungan bagi Afghanistan. Obstruksi dari Fandi Ahmad tadi menjadikan lawannya. Tendangan bebas didapat oleh Afghanistan 17. 20 menit sudah berlalu dalam persaingan pamungkas di grup C dari Prince Abdullah Al Faisal Sports City di Jeddah. Masih tanpa gol saat pemuncak klasmen. Indonesia U17 mendapatkan tantangan yang cukup menarik dari Afghanistan. Tim yang terus struggle bisa melakukan aksi terbaiknya, tapi justru sepertinya di laga penutup ini para pemain coba menjaga harga diri dan tampil lebih baik dibanding di dua laga sebelumnya.
Pada kaki kiri kembali ada space, tapi Haji mendapat juga dengan Dava yang keluar dengan cepat tadi mengamankan situasi. Untuk Ekayana, Ilham Ramadona, ada ruang cukup bebas bagi dirinya, dan kali ini kesempatan bagi Garuda Muda untuk merancang. Dava Zaidan menusuk salah umpan justru dari Dava Zaidan. Dava jadi standing namanya tadi salah yang antara Dava. Josh Holong coba melepaskan Daniel Alfredo, tapi tentunya Daniel memang cepat, tidak sempat bisa menyambut bola, dan dia coba ditawarkan oleh Josh Holong. Ya ini lebih kepada bagaimana para pemain lebih melihat pergerakan rekan-rekannya. Ya kembali lagi kepada chemistry sebenarnya ya. Dan chemistry memang harus dijalankan pemain di laga ini agar lebih cepat disajikan, karena Nasir 7 pemain yang biasanya ada di bench kali ini menjadi pilihan utama, namun tidak mudah, tapi satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk memberikan impresi bagi pelatih kepala Nova Arianto menuju ke knockout stage, bagaimana para pemain yang ada di bench ini bisa diandalkan juga oleh sang pelatih. Sepatu lagi Afghanistan kembali, tantangan bagi Putu Pakcik. Melawan satu, dia begitu jeli untuk bisa mengantisipasi apa yang ditawarkan oleh Waris Syazak. Rafi melaju, memberikan tadi satu kesempatan bagi Garuda Muda. Biasa dan pendek saja kepada rekannya Muhammad Navrozi. Kembali pada penjaga gawang Hamid Amiri. Setelah dua warning yang diberikan oleh Putu Panji, mereka menyambut set piece bagi masukan Garuda Muda gawang Amiri. Lumayan aman sejauh ini. Iya sejauh ini dia cukup leluasa, dia sampai berani keluar jauh dari gawang. Oleh pemain tadi harus cepat apa yang dilakukan oleh Putu Panji untuk mengantisipasi bola. Iya, yang tepat dari Panji tadi ya. Nah, ini juga bukan sebuah pelanggaran karena bola berhasil diambil yang baik dan oleh Panji di saat yang bersamaan. Sonja seperti kita lihat. Ya bola memang tepat berada di Panji. Ya, ternyata Amin Mahbobi. Kalau dulunya memang menjalankan Mahbub, tapi bola sudah tersentuh pertama ketika dilakukan rilis tadi. Putu Panji sangat baik dia bergeser untuk menutup celah yang coba dimanfaatkan oleh Nawi Mahbub yang sekarang masih mendapatkan atensi dari fisio Afghanistan. Ini dia luar biasa, para pendukung, para pencinta sepak bola Indonesia yang begitu loyal, begitu setia dan memberikan dukungan 120% dalam setiap laga. Pastinya para Indonesia ketegangannya tidak terlalu atau tidak tegang sama sekali karena sudah melihat dan bisa memastikan bahwa Indonesia sudah lepas dari tekanan, sudah lolos tetapi sebagai juara. Kamis malam di Jeddah, waktu setempat sangat cukup para pemain laga ini masukkan Garuda Muda, tapi kemudian kesalahan yang tersaji untuk kembali kesempatan menang bagi Afghanistan yang harus cepat menutup, tapi covernya kembali luar biasa para pemain di backline dari Garuda Muda. Ide bagus kali ini yang begitu cermat mengantisipasi. Lagi bagi Afghanistan U17 dalam jarak jauh, dalam hadangan yang sangat baik dari Dava Al-Ghazemi tadi, tendangan yang ditawarkan oleh Nasir Mohammadi. Ya inilah pilihan opsi yang bisa dilakukan oleh Afghanistan. Mereka sejak awal ketika peluang mereka dapatkan, upaya yang mereka lakukan adalah bagaimana kemudian melepaskan tendangan dari luar kotak penalti.
Coba lebarkan bola yang menuju ke wilayah kiri pertahanan dari Indonesia, dihalau oleh Daniel Alfredo tercatat tadi. Azamuddin Haji Sadah. Untuk Ekayana, untuk Panji. Bagi Coach Nova, 3 pemain di backline Indonesia U17 sudah saling memahami, saling mengerti satu sama lain, berasal dari satu tim, Bali United. Iya, Bali United jadi klub yang juga menyumbang pemain di lini pertahanan ya. Oh, terlalu deras tadi. Umpannya coba dilepaskan oleh Josh Holong. Coba melimpahkan Daniel Alfredo. David Zaidan belum nyaman tampil di posisi wingback. Terus memberikan dukungan dengan warna luar biasa. Ini semua berbaur, tua, muda, pria, wanita, dan anak-anak juga. Walaupun sudah cukup malam ini di Jeddah. Iya. Jadi kita lihat nonton sambil bawa laptop ya. Ini mungkin ingin menonton dirinya sendiri di laptop tersebut. Iya. Afghanistan coba lagi untuk merangkai serangan. Bola mereka dari zona pertahanan terus dikembangkan. Amiri Saputra gawang akan bergerak cukup tinggi untuk menjadi extra player dalam build up dari Afghanistan U17. Pendek tadi diberikan oleh sang pemain pertahanan Nawrozi. Dalam tekanan lagi Nawrozi. Sampai Ilham Ramadona engage pemain Afghanistan membuat menjadi nyaman. Bola mampu direbut oleh Ilham Ramadona. Rafi tadi ada pergerakan yang cukup baik dari Fandi Ahmad, tapi sayang bola tidak mampu mencapai target tadi. Pergerakan dari Fandi Ahmad. Iya, sebenarnya tadi Raffi sudah begitu baik ya, bagi mendapatkan kesempatan untuk melepaskan Trupas. Tapi ada hadangan yang kemudian dilakukan oleh pemain lawan. Ilham Ramadona kembali begitu baik membayang-bayangi aksi dari Zagir Sosha. Untuk Ekayana, back pass kepada sang penjaga gawang Dafa Al-Ghazali. Rafi coba mengalirkan bola. Ada foul tadi terhadap Rafi Rashid, tidak mudah dari Semen Padang. Ya tadi nyaris saja sebenarnya Raffi melakukan kesalahan, tapi dia mencoba untuk terus melakukan spin ball dan ya beruntung juga karena akhirnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Afghanistan. Untuk Ekayana, pertahanannya juga sangat piawai dalam berusaha memberikan umpan sepertinya tidak sajikan kepada Dafa Zaidan. Terbuka Dafa Zaidan. Dan ini membuat lini pertahanan Afghanistan sudah bisa recover untuk menutup celah tadi yang sayang gagal dimanfaatkan oleh Dafa Zaidan. Dia ambil keputusan dengan tepat, ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemain Indonesia ketika lihat Dafa sudah berada dalam area yang begitu bebas untuk melepaskan umpan. Sayangnya sepersekian itu dia tadi terlambat. Ilham Ramadona switch ke sektor kiri untuk Ekayana dengan umpan dada tadi tapi tidak optimal. Serangan coba dirangkai oleh Afghanistan mampu dihentikan oleh Putu Panji. Daniel Alfredo berikan kembali bola kepada Putu Panji. Sudah dinanti tadi duel dua pemain dengan jersey nomor 4, bagaimana Putu Panji sudah mampu diantisipasi pergerakannya oleh Nasir Mohammadi. Untuk Ekayana, untuk Panji. Menuju ke 15 menit terakhir persaingan di babak pertama semakin menarik. Laga pamungkas dari grup C sang pemuncak Indonesia U17 kali ini coba akan serangan Josh Holong. Fandi Ahmad gagal untuk menjaga keseimbangan tadi. Dafa Zaidan. Nasir Safi terlalu sulit bagi rekannya Muhammad Waris Said tadi untuk bisa menyambut umpan yang diberikan oleh Safi.
Iya, Safi dan juga pemain Afghanistan lainnya yang menurut saya juga harus diwaspadai oleh lini pertahanan Indonesia ya. Ada Soja dan juga Sarwari pastinya. Untuk Ekayana kali ini. Bola yang sangat baik dipakai untuk memanfaatkan Daniel Alfredo. Pelanggaran tadi kepada Daniel Alfredo, dan di sisi terluar sebenarnya Josh Olong sudah menunggu bola tadi. Iya, sayang ya bola justru terus diupayakan untuk dikuasai tadi oleh kita lihat bagaimana Daniel sebenarnya sudah begitu baik pergerakannya. Sayang dia tidak memberikan atau tidak melihat ada Josh Olong sebenarnya yang berdiri bebas tadi di sisi kanan. Bertahan Nawid Mahdum juga cukup untung karena ada sentuhan tipis terhadap bola tadi. Challenge yang dia lakukan cukup berani terhadap Daniel Alfredo yang bisa membuat pelanggaran tadi dan menuju penalti. Amiri sempat khawatir Afghanistan bebas dengan pace dari para pemain di lini serangan pasukan Garuda Muda. 32 menit sudah berlalu, masih tanpa gol di Jeddah. Akan menjadi hari yang indah kalau pasukan Garuda Muda bisa mengunci dengan lagi meraih kemenangan. Dia persaingan tinggi kemenangan akan menjadi prestasi yang begitu gemilang yang dicetak oleh para pemain muda dari Indonesia. Kombinasi dari Daniel Alfredo dan juga Nasril Alvaro Syahdan tadi coba menutup pergerakan di lini tengah bagi tim Afghanistan 17. Cedera dialami oleh pemain bertahan Afghanistan Nasir Mohammadi. Menjadi kesempatan bagi Coach Nova untuk bisa memberikan instruksi tambahan bagi para pemain yang tampil di laga ini bagi Garuda Muda. Iya, mungkin mengingatkan para pemain Indonesia untuk tidak berlama-lama dengan bola ya. Ini harus dilakukan karena beberapa kali Indonesia sebenarnya mampu memberikan tekanan. Tapi sayangnya karena ya beberapa pemain tadi memang lebih berlama-lama dengan bola, melakukan dribbling, sementara di sisi lain sebenarnya ada rekan yang juga bersiap untuk menyambut umpan. Pada akhirnya justru Afghanistan bisa menghadang pergerakan pemain Indonesia. Kembali bangkit Nasir Mohammadi dan siap tampil lagi bagi Afghanistan. Dan para ke dalam kali ini akan diambil oleh Haji Zada. Kembali Haji Zada kendalikan bola. Agak tanggung tadi Bakas, Amiri harus waspada karena mendapatkan gangguan dari Josh Olong. Amiri kembali bisa menjaga gawang Afghanistan yang cukup sibuk terlibat dalam build up pressure bagi Afghanistan di babak pertama. Niazi tadi kembali pemain dan bertahan Niazi coba berikan bola pendek. Kembalikan bola tadi bola sadar kepada Niazi. Sahil Sarwari ke sebelah kiri. Kalau mudah tadi itu bisa diantisipasi pergerakan dari Mahmud. Dan menjadi masalah berarti bagi penjaga gawang Dava Al-Ghazemi. Ya, dia Bisa mengamankan gawang. Dia bisa membaca arah bola dengan baik tadi. Nasir Alvaro Syahdan memberikan kesempatan bagi pemain bertahan Indonesia dalam stadion kamu kali satu peluang bagi Dava Syahdan cepat melaju. Ya, ini salah satu keuntungan bagi Amiri mungkin ya. Dia jauh-jauh dari gawangnya. Ketika ada long pass yang dilakukan oleh Indonesia, dia lebih mudah untuk bisa menghalau dengan ya sayang Dava kurang cepat larinya tadi. Amiri terus fokus untuk bisa mengantisipasi apa yang ditawarkan oleh Fadli Ahmad. Oke tadi begitu menjanjikan, sayang gagal dimanfaatkan oleh Dava Zaidan.
Nasril Alvaro Syahdan memberikan lagi kesempatan bagi Fandi Ahmad. Kemudian juga tadi akselerasi dari Fandi Ahmad. Safi. Dan pas dari opsi dari Naurozi. Jadi pada ambil terhadap tadi laju dari Sahul Sarwani masih puas di bola. Yang lama bisa diberikan bola tadi Mas Bobi sebenarnya sudah cukup apik bergerak melesat tadi. Lebih bagus pada Putu Panji. Dava Raffi mampu menemukan Daniel Alfredo. Tadi yang terlalu jauh bisa dimanfaatkan oleh Josh Hollow. Iya, bola tidak diarahkan langsung ke Josh Hollow ya, tapi lebih ke area. Di sisi lain, jaga gawang Afghanistan mampu melihat pergerakan bola sehingga dia lebih mudah untuk bisa mendapatkan peluang Indonesia. Sosha tadi sektor kiri berkait dari Sahil Sarwani kepada Muhammad Naurozi Rakyat ini dilakukan di bawah 10 menit laga bersama di babak pertama masih tanpa draw, dan sejauh ini Afghanistan sudah punya dua kesempatan yang sangat baik tadi untuk bisa mengancam gawang dari Dava dan Indonesia 17. Kemudian Abdullah Movement juga terus ditawarkan sangat baik, bergeser kali ini Fandi Ahmad mengganggu sehingga lewat bolanya tidak bisa dengan nyaman dilepaskan tadi. Putu Panji, Dava, Ekayana kali ini terbebas Ilham Ramadona pada saat lain pada Daniel Alfredo. Masuk Daniel dengan secara bolanya masuk dari bola Daniel, tapi terkunci oleh 3 pemain dengan jersey merah yang mengepung Daniel Alfredo dan mengambil keputusan di saat yang begitu vital tadi belum secara optimal ditawarkan oleh Daniel Alfredo. Iya, terlalu berlama-lama dengan bola ya. Lagi-lagi ini yang menjadi kendala Indonesia. Ancaman kali dari Afghanistan 17, Azamudin Ajizada telah melebar di sektor kanan. Oleh pemain termasuk dari Alfredo, Nasir Muhammadi coba layangkan umpan lagi dihadang oleh Ilham Ramadona. Iya, peluang sebenarnya cukup banyak dimiliki oleh Indonesia, tapi selalu kandas. Ya balik lagi bahwa terlalu berlama-lama dengan bola ini yang kemudian menghilangkan kesempatan Indonesia untuk bisa menciptakan gol ke gawang Afghanistan. Dava Abdasem yang harus menjaga konsentrasi dapat peluru pendek dari Afghanistan. Ajizada, bahaya tadi antara kuat dari Putu Panji, tapi mampu ditangkap oleh kali yang hampir tadi kesini menjadi malapetaka bagi Garuda Muda dengan adanya effort yang dilepaskan oleh Waris Sajai. Ya, ini beruntung karena Afghanistan tidak memiliki pemain yang punya naluri mencetak gol tinggi ya, sehingga peluang yang sebenarnya sudah begitu bagus dari Afghanistan tidak menuju pada hadirnya gol di gawang Dava, dan ini sebuah kesalahan yang dilihat oleh lini pertahanan Indonesia. Komunikasi yang tidak Jalan dengan baik. tadi tidak bagus, harusnya mendengar apa yang menjadi perintah dari Dava. Iya. Sang penjaga gawang mengamankan situasi, justru bola yang sama coba diincar kedua pemain Indonesia tadi yang hampir saja andai saja Afghanistan menembak dan lebih tajam dan harus menjaga konsentrasi baik tapi pemain zona pertahanan Garuda Muda untuk Ekayana tadi. Raffi kembali kepada Ekayana, arahkan bola kepada Nasril Alvaro Syahdan terus menawarkan diri bergerak di area papan tengah. Josh Hollow, caps ke-7 sudah 3 gol yang ditawar
lagi bagi Afghanistan melalui Syed Ullah Sadam tadi. Naurozi Ullah Sadam. Jalur Amerik lagi tampil cukup tinggi. Kita dapat balik kepada Nasir Yasin. Dan dalam tekanan oleh Pak Amiri Balik. Muhammad Naurozi menuju ke fase penutup persaingan di babak pertama. Tersisa kurang dari 5 menit waktu normal. Lalu disambut dengan pemaitan oleh PUBG ancaman bola yang mencoba mengganggu ini pertahanan dari Indonesia U17. Daniel Alfredo. Gagal dari Daniel. Ada space tercipta di sisi kiri pertahanan Garuda Muda harus bisa diantisipasi. Sampai kombinasi dari Ilham Ramadan dan juga rekannya Nasir Al-Fahri untuk menghalau tadi. Daniel Alfredo harus mendapatkan situasi mengenali agak riskan tadi Daniel Alfredo. Lagi sana dan mencari positioning yang sangat baik juga dari jarak jauh. Syed Ullah Sadam mengajak gawang Indonesia sangat optimal. Aksi dari Dafa Al-Ghazali bisa menjaga gawang andalan Garuda Muda. Ya, ini cukup mungkin ya ulahnya ada tadi. Dan lagi-lagi bola yang dimiliki oleh Afghanistan juga dari tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Dan ini memang opsi yang terus mereka jalankan. Mereka menyadari bahwa sulit untuk bisa menembus pertahanan Indonesia kurang lagi. Walaupun mereka mampu bisa merangsang dari sisi sayap, namun mereka berada di bawah Bang Yaman yang berpass ditawarkan kepada Josh Holland kali ini dari wing sebelah kiri coba menarik pemain pertahanan Afghanistan. Bola disodorkan kepada Ekayana, switch ke sisi sebelah kanan kali ini. Coba bagi Belarus. Dan pasangan bola lagi terus dia Rashid. Ilham Ramadan. Ekayana coba mengurut para pemain Afghanistan di bidang permainan sendiri untuk menutup persaingan di babak pembuka dengan harapan ada gol yang akan tersaji dari pasukan Garuda Muda yang meningkatkan intensitas masyarakat menuju gawang lawan. Kontak pass menjadi opsi dari Belarus Pramana. Dafa berikan kepada Ekayana kali ini. Kembali sangat baik Fandi Ahmad. Wow, limpahnya sangat menggunakan dan pasangan lagi misplace pass coba arahkan kepada Rafi. ya. Dafa lagi tidak akurat dalam memberikan umpan tadi dalam sebuah situasi yang sebenarnya sangat menguntungkan Indonesia untuk melakukan tekanan dari sektor kiri pertahanan Afghanistan. Kalau sayang tadi pada yang coba dia lepaskan bisa kurang cermat sehingga dapat di blok, dapat diantisipasi dengan baik oleh pemain Afghanistan. Niazi pada Amiri. Organisasi memang ada di Afghanistan karena mereka masih tanpa poin, tanpa kemenangan. Tentunya bagi Indonesia U17 ini laga dan kewajiban untuk memenuhi 3 persaingan sudah menjadi pemuncak sudah dipastikan karena di ajang ini head-to-head menjadi perhitungan pertama bukan selisih gol. Ancaman tendangan berbahaya kali ini dari para pemain Afghanistan, umpan yang masih mampu dibaca tadi oleh Ekayana, bola yang ditawarkan oleh Sabari. Mahmudi ke sisi kiri, Safi sampai akhir challenge dari Dafa Zaidan. Jadi pemain yang paling sibuk di sisi sebelah kanan pemain Indonesia. Dafa Zaidan sayang dalam beberapa kesempatan dia gagal bisa memasukkan umpan yang lebih baik bagi rekan-rekan. Bola bagi Afghanistan cukup berbahaya. Tendangan kaki kiri yang masih melaju jauh dari target tadi disajikan oleh Naurozi. Ya, memang kita lihat tekanan yang dilakukan oleh Afghanistan ya. Memang
yang cukup membahayakan gawang Indonesia. Beruntungnya adalah mereka tidak memiliki pemain-pemain yang bisa mengarahkan bola dengan baik hingga peluang itu sudah mampu mereka ciptakan. Opsi-opsi yang coba mereka tawarkan ya memang seperti itu. Jika mencoba untuk melakukan atau memanfaatkan peluang dari luar kotak penalti. Namun berkaki kiri dari sang bola saja mampu dimanfaatkan tadi oleh Azamuddin Haji Zada. Dan kita lihat bagaimana kesannya menjaga gawang Dava dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada pemain bertahan. Daud Ozil bisa layangan umpan tadi. Ya, tidak terlihat nampaknya pergerakan dari pemain Afghanistan dari Zada. Itu bebas dia. Ada save dari penjaga gawang Dava. Bola melempar bagi Haji Zada. Dan Haji Zada coba berkolaborasi mampu dihentikan dari potensi ancaman oleh Daniel Friedel. Taman waktu minimal 2 menit menutup persaingan di babak pertama masih tanpa gol, tapi terus ancaman coba ditawarkan oleh Afghanistan U17. Azril Alvaro Syahdan terus menawar rapat aksi pertahanan Afghanistan dari jauh kembali. Ancaman yang begitu berbahaya, tendangan dari Safi hampir saja tadi bisa diarahkan tepat sasaran. Ya, dan dapat apanya sudah paham betul ya ketika bola berhasil dikuasai oleh pemain Afghanistan dan dia mengantisipasinya dengan baik. Dan baru saja kita lihat bagaimana Safi melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, tapi juga dapat tahu arah bola tidak mengarah ke gawangnya, nyamping di sisi kiri. Referee Vekatesh Ramachandran menyebut tanda berakhirnya persaingan di babak pertama. Aksi memukau pasukan Garuda Muda di awal persaingan dengan 3 peluang didapat, 2 bagi Putu Panji. Afghanistan dan Fandi Ahmad juga mendapatkan chance tadi, tapi yang harus diperhatikan menuju akhir persaingan babak pertama, Haji Zada dan juga Safi mendapatkan 2 kesempatan emas untuk hampir saja memberikan keunggulan bagi Afghanistan U17 di halftime kali ini. Masih tanpa gol dari Jeddah antara Indonesia U17 menghadapi Afghanistan U17. Saat lagi kami kembali, hanya teman.